Jumpa lagi dengan saya, Edi Wario. Selamat datang kembali di channel saya. Sebelumnya terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini untuk berkembang dengan subscribe. Oke, pada kesempatan hari ini saya mau berbagi tip atau informasi untuk menghadapi orang sombong secara efektif. Karena kita tahu bahwa orang sombong itu ada di mana-mana. Entah di lingkungan masyarakat, di sekolah, maupun di tempat kerja. Nah, hal ini sangat berguna sekali buat kita untuk membekali diri kita agar bisa menghadapi orang sombong tersebut. Oke, lalu gimana caranya? Simak terus. Oke, kita tahu bahwa orang sombong adalah suatu pribadi yang butuh pengakuan. Baik butuh pengakuan teman-teman, lingkungan, atau butuh pengakuan orang lain. Nah, pada dasarnya orang sombong belum tentu hidupnya lebih baik daripada kehidupan kita sendiri. Nah, orang sombong ini tidak mudah untuk dihadapi. Karena kalau kita salah menghadapinya, kita bisa tersinggung atau bahkan sakit hati. Nah, sekarang saya mau menyampaikan bahwa cara pertama untuk menghadapi orang sombong adalah abaikan saja. Nah, jadi ketika kita menemui orang di tempat kerja atau di lingkungan atau dimanapun kita berada, jika ketemu orang sombong, abaikan saja. Jangan terlalu dipedulikan atau anggap keberadaan mereka tidak ada. Ya, jadi anggap aja kita nggak kenal dengan mereka. Karena jika kita terlalu mengurusi atau terlalu memedulikan dengan mereka, mereka akan semakin mempengaruhi kita. Nah, jadi abaikan saja, anggap aja nggak kenal, oke? Karena orang sombong memang harus mendapatkan hak perlakuan seperti ini. Jangan diurusin, oke? Yang kedua, jangan dimasukkan ke dalam hati. Jadi ketika kita ketemu sama orang sombong, itu segala perkataannya, segala perilakunya jangan dimasukkan ke dalam hati kita. Karena jika kita masukkan ke dalam hati, maka kita akan menjadi emosi dan energinya menjadi negatif. Nah, jadi anggap saja bahwa itu angin lalu. Jangan terlalu dimasukkan dalam hati, jangan terlalu tersinggung. Ya, karena semakin kita dimasukkan dalam hati, semakin marah sama dia, maka dia akan semakin menjadi-jadi sama kita. Karena apa yang ia lakukan atau yang mereka lakukan berpengaruh kepada kita. Nah, jadi kita harus kebal, jangan dimasukkan ke dalam hati, dalam perasaan kita, oke? Kemudian yang ketiga, jangan terpengaruh atas tindakannya. Nah, jadi ketika kita ketemu orang sombong, itu jangan dianggap bahwa itu sesuatu yang berpengaruh pada diri kita. Jangan kita anggap pada sesuatu yang bisa merubah nilai kita. Nah, karena ini bisa membuat kita menjadimu yang kurang baik jika kita terpengaruh. Oke? Nah, selalu upayakan bahwa kita harus tetap menjadi diri kita sendiri dan tetap tenang, tetap santai aja, ya. Kemudian yang keempat adalah hadapilah dengan senyuman. Artinya seperti ini, ketika orang sombong itu ngomongnya terlalu tinggi atau mungkin cara sikapnya atau cara berbicaranya itu terlalu unggul, nah dalam arti terlalu dipamer-pamerkan. Nah, kita hadapi aja dengan santai, kita hadapi aja dengan tenang. Karena jika kita tetap santai, tetap kasih dia senyuman, dia malah akan merasa terheran-heran bahwa sesuatu yang dia lakukan kepada kita itu malah nggak ngefek gitu. Ibaratnya, loh kok ini dia malah senyum, kok malah dianggap biasa aja, malah nyantai saja. Nah, dia malah merasa malu sendiri karena apa yang dia lakukan itu nggak ada efeknya buat kita. Jadi kita tetap tenang dan tetap beri dia senyuman seperti biasanya. Oke? Dan yang kelima adalah berilah suatu tindakan yang bisa menyadarkannya, seperti hal yang sederhana. Misalkan seperti ini, misalkan teman kita ada yang ulang tahun. Nah, jika kamu kenal baik sama dia, maka ajak dia untuk membelikan hadiah buat teman yang sedang berulang tahun. Hadiah tidak harus mahal, tapi sederhana, tapi itu ada nilainya. Misalkan kayak sarung, misalkan kayak spray, atau misalnya kayak handuk. Nah, ajak dia untuk berbelanja bareng jika kamu dekat sama dia. Nah, sadarkan bahwa saya memberikan hadiah ini karena ini merupakan satu bentuk kepedulian terhadap teman yang sedang ulang tahun. Nah, ini nanti akan bisa menyadarkan bahwa hal ini sederhana, tapi bisa memberikan pengaruh atau bisa memberikan sesuatu yang berharga buat dia sedang ulang tahun. Nah, jadi ini tidak sebanding dengan apa yang dia sombong-sombongkan terhadap teman-teman atau terhadap yang lain, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah jangan bersaing kepada orang sombong, karena bersaing sama orang sombong itu nggak ada harganya, nggak ada nilainya sama sekali. Karena ketika kita ketemu sama orang sombong dan kita malah berusaha untuk mengungguli dia, dalam arti untuk bersaing, ikut-ikutan sombong, bersaing dengan dia, itu malah dampaknya tidak positif, karena ini bisa mempengaruhi energi yang negatif. Energi negatifnya adalah bahwa kita akan bersaing hal yang tidak wajar, akan bersaing yang tidak sehat, bahkan itu bisa merugikan diri kita sendiri, ya. Nah, jadi jangan bersaing sama kompetisi yang tidak sehat seperti ini. Jadi kalau kamu bersaing, ya bersainglah dengan prestasi, bersainglah dengan karya yang positif. Jadi bermanfaat buat orang lain, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah ketika kita ketemu sama orang sombong atau berhadapan dengan orang sombong, sindir dengan kata-kata yang menyakitkan, yang menusuk.
Tapi ini bukan bermaksud untuk menyakiti dia ya, tapi untuk membuat dia sadar. Misalkan seperti ini, ketika kita ketemu sama seorang wanita atau seorang cewek yang sangat sombong sekali, yang sama teman-teman itu menganggap rendah, tidak menyapa, pokoknya sombong. Nah, lakukan hal seperti ini. Kamu ini orangnya ramah sekali deh. Kamu orangnya sangat ramah, sangat baik sama setiap orang, bahkan sangat cantik sekali. Kamu orangnya sangat cantik di seluruh dunia. Bahkan artis-artis Nava Urbaja kalah sama kamu. Kalau nggak percaya, nanya deh sama orang lain, sama teman-teman yang lain. Nah, karena suatu ketika saya pernah melakukan hal ini sama seorang wanita di tempat kerja saya yang sangat sombong banget, baik sama saya maupun yang lain. Saya melakukan sindiran seperti ini, dia malah langsung terdiam. Dia terdiam dan kayak merasa sadar gitu loh. Terdiam bahwa seolah-olah kata-kata saya itu memberikan tusukan buat dia, tapi itu menyadarkan bahwa apa yang katakan itu nggak benar, tapi bisa menyadarkan dia. Nah, suatu ketika hari demi hari dia malah nyapa sama saya, dia malah berbuat ramah dan baik sama saya, menyapa, mengobrol. Nah, karena apa yang saya katakan sama dia itu bisa memberikan dukungannya, bisa menyadarkan dia gitu, bahwa apa yang dia lakukan itu nggak benar gitu. Seperti itu, oke? Nah, kira-kira seperti ini hal-hal yang bisa membuat kita untuk menyadarkan orang yang sombong atau untuk menghadapi orang sombong secara efektif agar kita tidak bisa terpengaruh dan kebal terhadap orang sombong. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang. Dan nantikan video saya berikutnya lebih penting lagi. Sampai ketemu.